Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, madumtum bi khairin, insyaallah nahnu bi khairin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana 3 hari yang lalu itu terakhir kita majelis. Sekarang kita lanjutkan kembali, dan Ustadz mohon maaf 3 hari yang lalu di tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda, dan buka puasa yang berbeda. Nah, jadi Ustadz duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung baca hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, sahih. Ada takjil bisur'ah. Kita baca Al-Fatihah dulu, khos untuk musannif kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syarafuddin An-Nawawi, dan juga muallif kitab Aqidatul Awam, khususnya adalah muallif kitab Khulasatul Kalam yaitu Syekh Hisham Kamil, dan juga penulis matannya yaitu Syekh Ahmad Marzuq. Nafa'anallahu bi ulumihim wa yubarikana bi barakatihim wa yumdana bi madadihim. Bisil asrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas hadis ke-6. Sekarang kita berada di hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami tanya kepada Rasulullah, liman? Qala lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, dan a'immatil muslimin wa ammatihim. A'immatil muslimin, ya ini para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Hadis ke-7 ini merupakan hadis yang dimana disyariatkannya nasihat untuk kaum beriman. Jadi saling menasihati satu sama lain. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Ya Rasulullah, qala lillah. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah bukan berarti kita menasihati Allah. Nah, ini beda. Bukan berarti lillah itu kita menasihati untuk Allah. Ka'anna, seakan-akan Allah berkata, wahai hamba-hambaku, nasihat-nasihat ini kamu terapkan untuk dirimu dan orang lain. Nah itu. Jadi ada yang mahdzuf. Apa? Yang sahul abdu fi nafsihi, yaitu menasihati diri seorang hamba, artinya kepada Allah adalah taat kepada Allah, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Nah, jadi nasihat untuk diri kita sebagai hamba Allah adalah menaati Allah dan juga meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wali kitabihi, nasihat diri kita untuk kita, bagaimana kita bermuamalah dengan kitabullah, dengan kitab Allah adalah al-imanu bihi, mengimani, percaya dengan kitabnya, yaitu adalah kalamullah, bukan kalam bashar. Ta'zim tilawatihi, yaitu ketika kita membacanya maka tauqir, kita memuliakannya, kita mengagungkannya, menghormati kalamullah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, at-tasdiqu bima fihi, yaitu mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi
bukan kalam bashar. Al-Quran itu bukan kalam Nabi Muhammad, akan tetapi kalamullah. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam diri kita sebagai hamba Allah. Lillah sudah, wali kitabihi sudah, wali rasulihi. Nasihat untuk diri kita bagaimana bermuamalah kepada Rasulnya Allah adalah satu, al-imanu bima ja'a bihi, mengimani apa yang datang dari Rasulullah. Yang kedua, taat terhadap perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah. Yang ketiga, an-nusra ala da'watihi, yaitu menolong dakwah Rasulullah. Nah, ini kita nih sedang belajar, itu seakan-akan sedang menolong. Artinya menolong di sini fokus belajar agama agar kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita. Yang keempat, ta'zimuhu wa tauqiruhu, memuliakan Rasulullah. Yang kelima, ihya'us sunnatihi, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, ini nasihat diri kita kepada Rasulnya Allah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keenam, at-takhalluq bi akhlaqihi wa adabihi, berakhlak yang baik, yang puji. Yang ketujuh, mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi. Nah, ini penting nih. Hak kita, yaitu nasihat diri kita kepada Rasulullah. Yang ketujuh adalah mahabbah, yaitu cinta. Kepada siapa? Ahlu baitihi, kepada para ahlu baitnya, keturunan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kepada Allah sudah, kepada kitabullah sudah, kepada Rasulullah sudah. Wali a'immatil muslimin. A'immatil muslimin itu adalah para pemimpin. Maka kita sebagai rakyat itu juga memiliki beberapa adab dan juga akhlak kepada mereka. Apa? Muawanatuhum alal haqi, yang pertama, yaitu membantu mereka, pemerintah, pemimpin kita. Yang kedua, ta'atuhum fil haqqi, menaati mereka selagi mereka benar. Nah, yang ketiga, tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin. Nah, ini penting yang ketiga. Kalau ada pemimpin kita yang tidak sesuai akhlaknya, yang tidak sesuai kepribadiannya, keputusannya, maka tanbihum, kita mengingatkan mereka, wa tadhkiruhum, dengan apa? Birifqin, dengan lemah lembut, walutfin, dan juga dengan santun. Nah, itu pentingnya. Yang keempat, narkul khuruj atau tarkul khuruj anha. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari arahan pemimpin kita. Nah, yang kelima, ad-du'a lahum bis-shalah, mendoakan mereka. Selanjutnya yang terakhir, nasihat diri kita untuk ammatul muslimin, untuk umat yang lainnya adalah irsyaduhum lil khair, yaitu menasihati mereka dalam kebaikan. Yang kedua, asyafaqu alaihim, saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, taukir kabiruhum wa rahmah sagiruhum, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, itulah beberapa nasihat di dalam agama Islam untuk kita agar berperilaku kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin, dan juga kepada umat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, al-hadits ats-tsamin, hadis ke-8. An Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Huma ini kembali kepada siapa? Kepada Ibnu Umar, anaknya, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Nah, ini banyak yang salah paham dan gagal paham mengenai kalimat umirtu yang pertama, yang kedua uqatil sama annas. Umirtu artinya Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan umirtum, bukan kalian yang diperintahkan, tapi umirtu. Nah, umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Ada yang salah memahami, aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini banyak yang salah arti dan gagal paham, tidak menguasai kalimat uqatil
Dari segi fiilnya adalah musyarakah. Uqatil itu bukan berarti saya yang membunuh duluan, tidak. Kalau saya yang memerangi duluan, maka fiilnya adalah aktul. Umirtu an aktulan nasa, aku diperintahkan untuk membunuh. Nah, tapi di sini an uqatila itu dari wazannya musyarakah, tafa'ala, artinya saling. Maka umat Islam bukan berarti dia yang memulai duluan, tapi umat Islam dia ketika diperangi melawan, mempertahankan diri. Nah itu. Uqatil bukan berarti saya membunuh atau memerangi lebih dulu, tapi uqatil saya melawan untuk menahan atau membela diri. Uqatil, ingat ya, bukan aktul kalimatnya, tapi uqatil musyarakah yang berarti saya diperintahkan oleh Allah untuk melawan jika memang diawali dengan peperangan oleh mereka. An-nasa itu bukan berarti seluruh manusia. Ada di sini alif dan lam lil ahdi. Nah, itu ada lil jins, ada juga lil ahdi. Kalau lil jins maka untuk semuanya, kalau lil ahdi maka hanya khos sebagian. Maksudnya apa? An-nas di sini bisa ditulis dan dicatat adalah kafir yang harbi, yang patut untuk diperangi. Nah, jadi aku diperintahkan oleh Allah. Nah, maknanya itu an uqatilan nas, untuk memerangi sebagai bentuk pembelaan diri. An-nasa mereka yang kafir harbi, hatta yashhadu. Nah, hatta di sini bukan hatta ta'liliyah, karena hatta terbagi menjadi dua. Nah, ini dari segi gramatikal bahasa Arab, nahwu lagi. Hatta terbagi jadi dua, ada ta'liliyah, ada juga goyah. Kalau ta'liliyah, saya disuruh memerangi manusia supaya bersyahadat. Maka kalau sudah bersyahadat baru selesai. Nah, itu ada ta'liliyah, ada goyah. Kalau ta'liliyah supaya, tapi kalau goyah itu agar. Goyah itu agar. Maka maknanya adalah umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi sebagai bentuk pembelaan diri kepada manusia yang kafir harbi, hatta sehingga selesai urusan mereka, sehingga tidak ada lagi yang namanya permusuhan dan peperangan. Yashhadu, sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yutuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, ingat, fa idza fa'alu dzalika, dzalika itu isyarah lil qarib apa ba'id? Dzalika masjidun ba'id. Maka fa'alu dzalika itu adalah bersyahadat, bukan salat, bukan zakat, tapi kembali kepada yashhadu an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang sudah bersyahadat, walaupun dia jarang sholat, walaupun dia jarang berzakat, maka perkaranya wallahu alam, itu Allah yang tahu. Kita hanya berhusnudzon, oh dia orang Islam, oh dia telah bersyahadat, sudah. Setelah itu kita tidak ada hukumnya. Ya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, jika mereka melakukan itu yaitu bersyahadat, asamu itu hafizu, maka akan dijaga minni dima'ahum, olehku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali jika mereka melanggar maka dikenakan kisos. Ingat, bihaqil Islam itu adanya kisos. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya itu hanya pada Allah. Maka diartikan kalau ada kita melihat orang, tetangga kita, bude, pakde kita, kalau kita jarang lihat mereka sholat di masjid, maka nggak boleh kita menjas bahwasanya kafir, bude, pakde, jangan. Wallahu alam bisawab, walaupun jarang sholat, tapi perkaranya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada zatnya Allah. Itu hadis yang ke-8. Selanjutnya hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang untuk kalian, fajtanibuhu, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian,
fa'tu minhu, maka laksanakan. Faf'alu minhu mastata'tum, garis bawahi, semampunya. Perintah sholat berdiri, nggak kuat Ustadz, nggak bisa, sakit kalau berdiri, pegel-pegel dan sebagainya, maka apa? Qu'ud, duduk. Nggak bisa juga berbaring, nggak bisa juga tiduran, nggak bisa juga, udah yang penting isyarat mata, niat. Mulut nggak bisa digerakkan, udah isyarat mata dalam hati. Nah itu kalau benar-benar nggak bisa, maka di sini adalah mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, bahwa sesungguhnya umat sebelum kalian itu ahlaka, yaitu fasada, binasa, rusak. Karena alladzina min qablikum kathratu masailihim, karena mereka banyak bertanya, umat-umat terdahulu suka banget nanya, padahal sudah ada isyarat jelas, tapi mereka kurang paham, nanya terus, banyak nanya. Maka kalau banyak nanya, itu diistilahkan Bani Israel. Diperintahkan di surah Al-Baqarah, antadbahu baqarah, udah disuruh nyembelih baqarah. Mereka nanya lagi, yang jantan apa betina? Oke, dijawab lagi, yang jantan. Terus warnanya apa? Kuningan atau bagaimana? Dijawab lagi, kuning. Terus ditanya lagi, apakah yang ternak atau yang biasa aja? Nah, makin bingung, makin banyak bertanya, maka sulit dia melaksanakannya. Maka jika ada perintah Allah dan Rasul, cukup kita taslim, yaitu melaksanakannya. Nah, maka banyak umat-umat terdahulu itu binasa. Kenapa? Karena mereka banyak bertanya kepada nabinya, padahal itu perintahnya sudah jelas. Yang kedua, mereka mengingkari nabi-nabi mereka. Waqtilafuhum, banyak berselisih kepada nabi mereka, berdebat, enggak taslim ala anbiyaihim. Maka adab murid terhadap guru dua di hadis ini. Satu, bukan berarti banyak bertanya itu adalah aib, bukan. Karena nisful ilm adalah soal. Setengahnya ilmu itu adalah pertanyaan. Maka adab murid terhadap guru harus banyak bertanya jika memang pertanyaan itu dibutuhkan. Satu. Yang kedua, jangan banyak berdebat dengan guru. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kalau sudah paham, syukron Ustadz, sudah selesai. Kalau dua perkara ini berlainan, maka ahlaka seperti kaum-kaum sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Innallaha ta'ala thayyibun, Allah taala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima umira bil mursalin, sesungguhnya Allah amaral mu'minina, menyeru kepada kaum beriman sebagaimana Allah menyeru kepada rasul-rasulnya. Qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai rasul, kulu minat thayyibat, makanlah. Nah, kulu itu kan fi'il amr. Pertanyaan Ustadz, apakah semua fi'il amr lil wujub? Misalkan isrob, wajib makan. Maka kalau misalkan nggak makan, dosa nggak? Kalau fi'il amrnya lil wujub, maka kalau nggak makan dosa. Maka kalau kita lihat orang-orang atau teman kita yang diet, dosa dia. Apalagi kalau puasa beda lagi. Nah kalau yang diet kenapa diet? Nggak mau makan. Wah udah, perintah Allah dilarang, neraka ente. Nah padahal kulu di sini bukan fil amril wujub, tapi lil mubah. Tulis. Ya ayyuhar rasul kulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan yang baik-baik. Wa'malu sholihan, lalu setelah itu wa'malu sholihan, dan lakukanlah perbuatan baik. Maka dari ayat ini jelas, kalau makan itu jika diniatkan untuk menegakkan ibadah boleh. Kenapa? Biasanya orang-orang yang jarang makan, biasanya nih, itu kadang-kadang suka lemas dan sebagainya. Tapi Ustadz, dia kan memiliki sifat warok, dia ingin banyak berpuasa.
ahlan wa sahlan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah yang namanya dia memaksakan diri, maka itu nggak boleh. Di dalam agama kita juga kalau memang menyiksa diri kita, perkara-perkara yang lain itu nggak boleh. Nah, setelah makan niatnya untuk beribadah kepada Allah, maka diperintahkan. Ini ayatnya, wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik, ma razaqnakum, atas apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Nah, setelah menjelaskan perkara yang baik, Rasulullah menceritakan, tsumma dzakara, menceritakan ada seorang ar-rajula, laki-laki, yutilu safara, dia berjalan jauh, menempuh jarak yang sangat jauh. Asy'atha itu rambutnya kusut. Jadi diceritakan oleh Rasulullah bahwa ada seorang laki-laki, dia datang dari tempat yang jauh, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Asy'atha, keadaan rambutnya kusut. Agbaro, sudah kusut, rambutnya berdebu. Yamuddu yadaihi, mengangkat tangannya, ilas sama, ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nah, artinya dia berdoa. Dia ingin meminta kepada Allah atas segala sesuatu. Walakin, nah, akan tetapi, wamat amuhu haramun, tetapi apa yang dia makan adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbisuhu haramun, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabah doanya. Nah, ini cerita yang terakhir ini itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa doa itu tidak akan diijabah jika satu, kalau kita makan dengan makanan yang haram. Kemarin Ustaz sudah jelasin, ada kaidah mengatakan kullu ma wajada alal khizanah fahuwali. Apa-apa yang di atas lemari ana itu berarti punya ana. Waduh, syubhat. Nggak tahu. Udah begitu sendalnya gosop. Nah, sendal Ustadz, sendalnya Porto Ustadz Ibad, digosop juga sama santri. Beberapa kali, hampir 5 kali digosop juga. Ya sudah, nggak apa-apa, ya kelas. Maka kalau dia makannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, biasanya doanya itu bukan tidak diijabah, lama diijabah. Nah, fa anna yustajab, bagaimana doa itu bisa diijabah sedangkan pakaiannya pakaian gosop? Yang makainya siapa, atas nama siapa? Itu lupa di double tipin biasanya kalau begitu. Ya. Ya, gosop lagi. Gitu kan? Jangan sampai. Maka syarat yang pertama doa diijabah adalah makanan harus halal. Kedua, minuman yang kita minum harus halal. Yang ketiga, makanan yang pakaian yang kita pakai harus pakaian yang halal. Dan niat kita dalam hati juga niat yang benar. Nah, insya Allah kalau ini sudah diawali, insya Allah doanya cepat diijabah. Yamuddu yadaihi, ada yang bilang, Ustadz, kenapa di hadis ini berdoa itu ke langit? Berarti kalau di langit, Tuhan itu ada di langit dong. Kalau Tuhan ada di langit, maka Tuhan nggak ada di bumi, nggak ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, karena Tuhan adanya di langit. Bagaimana memahami hadis ini, Ustadz? Memahami hadis ini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Oke, satu. Yang kedua, as-sama itu adalah jihatul a'la, sisi yang sangat tinggi. Artinya semua umat Islam itu kalau berdoa satu kiblat, satu tujuan, bagus nggak? Bagus dong, kompak berarti. Nggak ada yang doa ke depan, nggak ada doa yang ke bawah, semuanya menengadah ke atas, meminta kepada yang paling tinggi, yang maha tinggi, dan tingginya tidak bisa kita perkirakan. Maka yang dimaksud jihatus sama, berdoa ke atas langit, itu adalah jihatul a'la.
Sisi yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah di langit. Maka berarti kita berdoa menghadap langit, satu jihah seluruh umat Islam, satu keadaan dan satu tempat berdoanya, yaitu menengadah ke atas langit. Itu memahami hadis yang ke-10. Selanjutnya hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtun itu adalah cucu dari anak perempuan. Sibtun. Kalau ibnu ibnin atau bintu ibnin itu adalah cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau sibt berarti sibtun itu adalah cucu dari anak perempuan, yaitu ibunya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan dan beralih kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau sesuatu yang kita lihat, yang kita temukan ragu, tinggalkan. Nah, kenapa? Karena beralih kepada hal yang yakin itu lebih baik. Itu memahami hadis yang ke-11 ini. Selanjutnya hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, sebaik-baiknya keislaman seseorang, tarkuhu meninggalkan ma la ya'nihi, atau yang tidak ada faidahnya di perkara agama dan di dunia. Jadi hadis yang ke-12 ini itu perintah dari Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya orang yang beragama Islam, tarkuhu meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Kalau yang tidak ada manfaatnya tinggalkan, cari pekerjaan yang lebih bermanfaat. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza. Hadis ke-13, An Abi Hamzah Anas bin Malik, diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian. Nah, jadi memahaminya bukan la yu'minu itu tidak beriman. Berarti kalau tidak beriman maka salah memahaminya. Kenapa? Karena dia masih bersyahadat meyakini Allah adalah Tuhannya. Maka diartikan hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian, hatta sehingga kalian yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa kalian mencintai diri kalian sendiri. Artinya adalah posisi saudara kita, cintanya kita kepada saudara kita seakan-akan kita sedang cinta terhadap diri kita sendiri. Nah, sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang kita sukai, kata Rasulullah. Contohnya akhuna Gabriel. Nah, yang katanya hari ini ulang tahun ya, Gabriel. Nah, misalnya ada pakaian yang bagus, dia punya lebih dari satu pakaian, dia sebelahnya itu ada saudaranya atau tetangganya. Nah, tetangganya Gabriel atau temennya. Biasanya kita itu suka mencari hadiah atau pemberian yang kita kira bukan lebih bagus dari kita. Rugi ngasih dia yang bagus-bagus, udah yang biasa aja. Nah, kalau di hadis ini itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, beri hadiah yang terbaik yang bisa menyenangkan hati dia. Ada hadis tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka akan saling timbul kasih sayang di antara kalian.
Maka beri hadiah kepada saudara kalian yang bagus. Insya Allah sururul qalbi, hati dia akan bahagia. Itu merupakan sebuah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Al hadis ar-rabi asyar, hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan darah kaum muslimin atau orang yang beragama Islam illa kecuali bi ihda thalath, salah satu di antara tiga perkara ini. Athayyibu zani wan nafsu bin nafsi, yaitu wanita yang athayyibu azani. Athayyibu itu diistilahkan adalah dia yang sudah menikah. Azani berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya kisos. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang-orang yang murtad, sengaja dia murtad untuk menghancurkan agama Islam, maka darahnya halal. An-nafsu bin nafsi artinya kisos. Jika ada yang membunuh, maka kisosnya adalah kisos lagi, yaitu membunuh. Kecuali kalau ada pemberian maaf dari walinya, maka itu perkara tidak kisos atau batal kisosnya. Nah, hadis yang ke-14 ini mengisyaratkan darahnya kaum muslim itu halal tiga perkara doang. Yang lainnya itu nggak boleh. Athayyibu zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Nah, ini perkaranya berbeda ini. Yang kedua adalah dia mengenai hukum kisos. Yang ketiga adalah tariku lidinihi, dia meninggalkan agamanya. Al-mufariqul jamaah, dia tidak bareng lagi dengan jamaahnya atau telah berbeda, sudah murtad, lalu dia membela kaum yang lainnya untuk menghancurkan agama Islam. Dan itu boleh darahnya. Nah, ini perkara yang dibolehkan untuk menumpahkan darah. Al-hadits al-khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hormati atau sayangi tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Nah, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, satu, berkata yang baik atau diam. Kedua, hormati tetangganya. Ketiga, hormati tamu yang datang kepadamu. Nah, falyukrim jarahu itu ada dikisahkan bahwa datang seseorang atau tetangga kepada rumah seorang sahabat. Nah, seorang sahabat ini itu biasa saja menyambut tamu ini dan juga tetangga sahabat ini. Lalu Rasulullah datang, kenapa kamu memperlakukan tetanggamu atau tamumu seperti itu? Ketahuilah wahai sahabat, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku dan umatku agar memuliakan tetangganya seakan-akan ada bagian warisan untuk aku bagikan kepada tetanggaku. Nah, berarti hadis itu apa? Hadis itu mengisyaratkan bahwa kedudukan tetangga kita itu sangatlah mulia dan harus dihormati. Ada istilah, Ustaz, apa sih musik yang paling haram itu? Nah, setibat, apa musik yang paling haram itu? Musik yang haram itu bukan hanya musik rock, bukan hanya dangdut, tapi musik yang haram adalah ketika bunyi sendokmu terdengar oleh tetanggamu, sedangkan tetanggamu itu lapar. Kan kita suka makan kruteng, nyam 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 nyam. Apalagi kalau kita nonton di beberapa channel itu mukbang, ya kan? Makannya itu di sini sampai ke tenggorokan itu bunyinya itu. Nah, kita yang nonton belum makan,
tetangganya yang sebelahnya mohon maaf belum makan. Nah, ini diperingatkan oleh Rasulullah bahwa perkara tersebut jangan sampai berlebihan. Haruslah kita membantu tetangga kita. Ada yang mengatakan tetangga itu yang mana Ustadz batasannya? 40 depan rumah, 40 kanan rumah, 40 kiri rumah, 40 belakang rumah. Nah, itu 40 kali 4 itu 160 rumah kasih makan. Ustadz, kalau kita kasih makan nanti kita hanya makan ini doang Ustadz, nasi putih. Nah, ini perlu penafsiran yang lebih lanjut lagi. Insya Allah di majelis yang lain kita akan jelaskan ini. Itu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16, al-hadits as-sadis asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, datang seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah, ausini, wasiatkan satu perkara kepadaku. Qala la taghdab, faraddada miraran, diulangi berkali-kali. Qala la taghdab. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya kepada Rasulullah, hal yang pertama kali Rasulullah lihat adalah keadaan sahabat ini lagi apa, feel-nya itu lagi ngapain, lagi kenapa. Kalau misalnya yang suka marah, maka Rasulullah nasihati la taghdab. Kalau misalnya dia tidak berbakti kepada orang tua, maka nasihat Rasulullah falyukrim walidaik. Nah, ini Rasulullah selalu melihat kepada keadaan seseorang yang bertanya. Kalau misalnya keadaannya dia adalah orang yang jarang sholat, maka nasihat Rasulullah adalah laksanakan sholat tepat waktu. Kalau ada sahabat yang tidak berbakti kepada orang tua, maka nasihat Rasulullah adalah baktilah kamu kepada orang tua. Maka nasihat, sebaik-baiknya nasihat adalah sesuai dengan keadaan yang sedang bertanya. Baik, kita cukupkan sampai hadis ke-16 untuk pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali hadis ke-17 dan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mamaku. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak melihat Ustadz Muhafiz. Baru 3 hari Ustadz Iban. Oh, baru 3 hari, tapi rindu, kangen gimana dong? Syaukil ilaihim layson bibayan. Allah. Oke, alhamdulillah kita udah bisa ngaji lagi kitab Arba'in Nawawi. Nah, kita ngebut ya. Kita ngebut pakai kecepatan buruk. Walakin laisa buruk ahmar. Nah, buruk ahmar. Oke, sekarang kita masuk ke Khulasatul Kalam. Insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir Khulasatul Kalam dan kita. Masya Allah. Akhir Insya Allah. Khitam. Insya Allah lalu selanjutnya akan diisi oleh Ustadz Muhafiz. Kita ngaji ke Ustadz Muhafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Abiyatuha, bait-baitnya maizun. Nah, nanti ada penjelasannya maizun. Apa itu maizun? Nanti ada penjelasannya. Maizun itu adalah jumlah dalam baitnya. Bait dalam Aqidatul Awam itu ada berapa? Maizun. Kok bisa maizun? Nanti dijelasin. Bi'adil jumali, dengan bilangan jumlah. Tarikhuha, tarikh atau tahun dibuatnya. Tahun dibuatnya kapan? Lihayyun Gurid. Lihayyun Gurid itu pun jadi tahunnya. Jumali, jumlahnya. Sama ituha, aku namai manzumah ini Aqidatul Awami, Aqidatul Awam min wajibin, yang wajib fidini dalam agama bitamami, disempurnakan. Zakarul musannifu, musannif menyebutkan rahimahullah ta'ala adada abyatil manzumah, bilangan bait manzumah di kalimati, dengan kalimat maizun, allati tusawi, yang dimana itu sama sab'atan wa khamsina, 57 minal abyatil manzumah, dari bait-bait manzumah, bihisabil jumal, dari hitungan jumlah. Wa huwa ma'rufun indal Arab, dan itu ma'ruf. Kok bisa maizun sih? Kok jadi 57 sih?
Nanti rumusnya kita tulis. Selanjutnya, ini ada nih. Fa harful mim yusawi arba'in wa harful ya yusawi asyra wa harful za yusawi sab'a wa fal majmu' sab'a wa khamsun. Lalu thumma dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala ta'rifuha biqauli li hayyun gurrin. Fa harful lam bi thalathin wal ya bi asyra wal ha bi thamaniya wal ya bi asyra wal jim bil alif wa ra bi mi'ah wal jim bil alaf bi alfun warra bi mi'atain fal muradu annahu intaha min nazmiha amun alaf mi'atain thamaniya wa khamsin. Jazahullahu anna khairul jaza wa ammu bi rahmatihi wa radhiyahu wa askanahu fasiha jannati amin. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Silakan buka halaman selanjutnya. Kita masuk ke rumus, kita praktekkan. Kok bisa maizun kok? Tahtan? Kok bisa maizun sama li tarikh apa? Li hayyun gurrin. Baik. Udah dibuka halaman setelahnya. Nah, itu rumus. Itu rumus yang ada di kotak itu rumus. Jadi cara melihatnya itu pakai kotak yang di belakang. Sekarang kita coba maizun. Abiyatuha maizun. Maizun ada berapa huruf? 3 apa aja? Mim, ya, zai. Nah, kita lihat mim itu punya bilangan berapa? Lihat. Ya, mim di mana tuh? Arbaun. Ya. Kaf lam mim. Mim 40. Mim itu 40. Lalu ya punya bilangan berapa? Ya, asyra. Lalu zai berapa zai? Sab'ah. Maka jumlahnya berapa? 57. Kita lihat Manzumah Aqidatul Awam ada berapa bait? 50 bait. Jadi makna maizun adalah 57. Dilihat dari mana? Mim punya angka 40, ya punya angka 10, zai punya angka 7. Gitu. Sekarang kapan dibuatnya manzumah ini? Yaitu li hayyun gurrin. Li hayyun gurrin. Li hayyun gurrin hurufnya apa aja? Lam, ya, ha. Lalu ya, ghain, ra. Oke. Kita lihat sekarang di kotak rumus. Lam punya nilai berapa lam? Salasun 30. Ya asyara 10. Ha 8. Ya asyara. Gin alaf 1000. Ra 200. Sekarang kita lihat 30 tambah 10 40. 8 tambah 10 18. 1000 tambah 200 1200. Tambahin lagi 40 turun 8 415 1258 Hijriyah. Jadi Manzumah Aqidatul Awam itu ditulis tahun 1258 Hijriyah. Gitu cara melihatnya. Makanya tariukha li hayun goiri jumali. Coba kita pakai ke manzumah yang lain. Udah ada yang hafal tuhfah? Khalas man? Abiyatuha nadun badal lidinuha. Abiyatuha nadun bada lidin nuha nadun bada. Kita lihat abiyatnya itu nadun bada. Hurufnya apa aja nadun bada? Nun, dal, ba,
alif. Nun ada berapa? Nun punya angka berapa? Khamsun. Dal arba'ah. Ba isnain. Dal arba'ah. Alif alif wahid. Di jumlah 50, 54, 56, 60, 61. Kita lihat nanti, lihat ada yang bawa gak? Bait dari Tuhfatul Atfal ada 61. Nah, gitu cara melihatnya. Kok bisa pakai bilangan ini? Nah, Yula kita baca faidahnya. Nah, paham? Udah tahu cara ini? Paham ya semua ya. Nah, sekarang kita baca yulahizu fi hisabil jumal. Perhatikan dalam hitungan al-jumal, anna la farqa fil qimatil adadiyah, bahwasanya tidak ada perbedaan bilangan, jumlah bilangan bainal alifi wal hamzah, dalam alif dan hamzah. Liyatimadi ala harfil abjadiyah wa laysal hijaiyah. Karena apa? Huruf hijaiyahnya dalam abjad itu sama, alif dan hamzah. Jadi kalau ada hamzah sama alif hitungannya sama. Sekarang hitungan ini dari kapan digunakan dan siapa yang menggunakan? Wa qad istakhdama hadzal hisab, dan sudah digunakan hitungan seperti ini li agradin katsirah, dengan tujuan-tujuan yang banyak. Wa arafa hisabal jumal, dan hitungan seperti bilangan ini indal yahud, yaitu bagi orang Yahudi, wal Arabi, dan orang Arab qoblal Islam, sebelum Islam. Jadi dulu penulisan angka itu menggunakan bait-bait ini nih, menggunakan huruf-huruf seperti ini. Alif punya angka 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, wa 6, zai 7, ha 8, to 9, ya 10. Habis itu puluhan. Kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, shad 90, qaf 100. Habis itu ratusan. Qaf 100, ro 200, shin 300, ta 400, ta 500, kha 600, zai 700, do 800, zo 900, ghin 1000. Nah, wa qad istakhdamahul muslimun, orang-orang muslim pun menggunakan fit ta'rikhi, untuk tanda-tanda, lil ma'arik, dalam perperangan, wal wafiyat, dan juga yang wafat, wal abniyah, dan bangunan, wa ghairuha, dan lain sebagainya, wa summiyal musannif, dan dinamakan oleh musannif al manzumata, manzumah ini, bi aqidatil awam, dengan aqidatul awam. Untuk apa? Litakuna, agar menjadi bidayatan, permulaan, wa fatihata khairin, dan pembuka kebaikan, likulli qari'in, untuk setiap pembaca, wadarisin, dan pelajar, fil ulumi al wajib, dalam ilmu yang wajib, ta'allumiha, mempelajarinya, fi usuluddin, dalam usuluddin, dalam ilmu tauhid, min ghairi naqsin, tanpa adanya kekurangan. Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui segalanya. Kata Syekh Hisham, wa ilahuna, dan sampai sini, intaha, selesai, hadzal mukhtasar. Mukhtasar ini, ringkasan ini, al-latif, yang ringkas, yang tipis, zuhrul itsnain, pada zuhur, waktu zuhur hari Senin, tasi, tanggal 9, min Jumadil Ula, pada bulan Jumadil Ula. Kapan? Pada tahun 1438 Hijriyah. Berarti berapa tahun lalu Syekh Hisham nulis kitab ini? Berarti 6 tahun yang sekarang 1443. Oh, berarti 5 tahun yang lalu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib. Alhamdulillah, hatam juga kitab Khulasatul Kalam. Untuk menyempurnakan
pengajian kita Manzumah Aqidatul Awam. Di akhir ini mari kita sama-sama baca Aqidatul Awam dari awal hatta akhir. Nah sekarang enak nih bacanya. Kenapa? Karena udah harus terbayang. Oh kemarin ngaji ini kayak gini, ngaji ini kayak gini gitu. Nanti sampai akhir, sampai kalimat akhir, sampai bait akhir harus sudah kebayang. Oh iya, abiyatuha maizun. Maizun berarti ada berapa? 57. Tariuha li hayyun ghurin 1258. Hitungannya kayak gimana? Hitungannya pakai rumus. Tayyib. Qala musannif Manzumata Aqidatil Awam rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa tabi sabila dinil haqqi ghaira mutabi wa badu falam bil wujubil marifah min wajibil lillahi wa isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi wa qadimun lil khalqi manglit lagi wa qaimun wani wa waidun wa hai qadimun lidun alimun likulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu sifatun sab'atun tatazimu faqadratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istamam wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarhuli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya zawil fatona bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun fil badli wa aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatum kasa iril malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahillu din dukulli wajibin fa fasli khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulamu kalafin fa hakik waktanif hum adamun idris nuhutuduma Sali wa Ibrahimu kullamu taba Lutul Ismail wa Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Dawaiya Alaihimu salatu wassalamu Wa alihi mada matil ayamu Malakul ladhi Bikri wa La akala syurba Wala naumalahu Tafsilu ashrimin Humu Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Nakiru wa Rakibu wa kada Atidu maliku Waribwanu tada Azanu min kutubin tafsiluha Tauratu musabil Huda tanziluha Zaburu dauda Wal injilu ala Isa wa
fihi minal ajal tun fi dzikri bakil wajibi lafini wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimu Abdul Manafiyan Tasim wa Ummu Aminatu Zuriyah Ardo'ahu Halimatu Sadiyah Maulidu bima katal amina wafatu bitoy atamma qablal wahi arba'ina wa umma jawa zasitina wa sabatun auladum faminhumu salah satu minat Qasim wa Abdullah wa Tayyibu wa Tahiru bidaini la yulaqabu atau Ibrahim min Sariyah wa Ummu Mariyatul Qibtiyah wa Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah Fatu minal inasi tuzkarun Janur rabilil Fatimatu Zahra Ubaluha Ali Wabnahu masibtani Fadluhum jali Zainabun Wabada Ruqaya Wa Ummu Kulsum min zakat radiyah Antis Watin wafatul Mustafa Huirna fahtarna Nabiyul Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kazai Juwairiyah Lil mu'minina ummatu mardiyah Hamzatu ammuhu wa abasun kata ammatu Safiyatun zatu tiza wa qablal hijratin nabil isra bimakatan lali qudsi yudra wa bada isra'i urujulis sama hatta ra'an nabi rabban kallama min ghairi kaifin wal misani waftarat alaihi khamsan bada khamsina barat wa balaghal umata bil isra'i wa fadil khamsatin bilang tirai bitasdikillahu wa bil uruji sidqa wa fa'ahlahu wa hadihi akidatul muqtasara walil awami salatum muyassara madul marzuki man yatamili sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama sabi wa kulli mursyidi wa kullu man bi khairi hadiyak tadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'amul liman biha qad ishtaghal abyatu wa maizun bi'anil jumali tarikuha li sama itu akidatul awami min wajibin wa tamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam li nafi'ati ilmina wa barakati ilmina
بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ya. Alhamdulillah kita hatam Khulasatul Kalam dan sudah membacanya. Insyaallah ijazahannya nanti berbarengan dengan ijazah Arba'in An-Nawawi pas tanggal, mudah-mudahan kalau bisa sebelum tanggal 14, sebelum tanggal 14, 13 atau 14 insyaallah. Gitu. Insyaallah pun Abi akan hadir. Abi akan hadir bersama kita pembagian syahadah dan ijazah. Baik, kita akhiri pengajian pada sore hari ini dengan mengucapkan ayat alhamdulillah. Syukran ala kulli ihtimamikum. Ustaz mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ba'da salam. Maula